Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hadis ke-21 dari kitab adalah zikir tentang keutamaan kalimat thayyibah. Dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah membaca la ilaha illallah dan istighfar, sebab sesungguhnya iblis berkata, aku telah membinasakan manusia dengan dosa-dosa, dan mereka membinasakanku dengan la ilaha illallah serta istighfar. Ketika aku melihat hal itu, maka aku binasakan mereka dengan ahwa, akidah-akidah yang menyeleweng dan bid'ah. Sedangkan mereka merasa bahwa mereka berada dalam kebenaran." Hadis riwayat Abu Ya'la dari kitab Al-Mansur. Faedah yang dimaksud dengan mereka membinasakanku dengan la ilaha illallah dan istighfar adalah bahwa setan berusaha memasukkan racunnya ke dalam hati manusia. Bagaimana telah disebutkan dalam bab 1 pasal 2 hadis ke-14, racun itu akan masuk ke dalam hati seseorang ketika ia lalai dari zikrullah. Apabila ia tidak lalai, maka setan akan lari dengan perasaan hina. Zikrullah adalah pembersih hati, sebagaimana sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Miskat. Segala sesuatu itu ada pembersihnya, dan pembersih hati adalah zikrullah. Demikian pula istighfar. Banyak hadis yang menyebutkan bahwa istighfar membersihkan hati dari karat dan kotoran. Syekh Abu Ali Daqqaq rahmatullahi berkata, seseorang yang dengan ikhlas mengucapkan la ilaha seketika hatinya menjadi bersih, sebagaimana kaca yang dibersihkan dengan kain basah sehingga hilang semua kotoran. Kemudian dia mengucapkan illallah, maka terpancarlah nur dari hatinya yang telah bersih itu. Dengan ini jelaslah bahwa apapun usaha setan akan sia-sia, dan seluruh usahanya gagal begitu saja. Adapun yang dimaksud dengan aku binasakan mereka dengan ahwa adalah menganggap suatu yang batil itu hak, dan ia menganggap pemikiran-pemikiran yang sebagai agama. Allah Subhanahu wa taala telah berkali-kali mengingatkan hal ini dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu wa adallahu Allah ala ilmin wa hutama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basharihi ghishawatan faman yahdi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah sengaja menyesatkannya sesuatu dengan ilmunya, dan Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya, tidak mendengar yang hak, tidak melihat yang hak, dan hatinya tidak menerima yang hak, dan Allah meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah menyesatkannya? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Quran surat Al-Jathiyah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Quran surat Al-Qasas ayat 50. Masih banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang hal ini. Inilah tipuan yang setan yang sangat berbahaya. Sesuatu yang bukan agama tetapi diberi pakaian agama, sehingga manusia menyayangkan itu amalan agama dan berharap memperoleh pahala darinya. Jika seseorang menganggap sesuatu itu ibadah dan agama, bagaimana ia akan bertaubat darinya? Jika seseorang berzina, mencuri dan melakukan dosa-dosa lain, diharapkan suatu saat ia akan menyesali dan berhenti dari dosanya. Sedangkan orang yang terjerumus ke dalam tipuan tersebut, hal yang dilarang dianggap ibadah, maka mana mungkin ia akan bertobat, dan bagaimana mungkin ia akan meninggalkan perbuatannya. Bahkan hari demi hari ia akan meningkatkan perbuatannya itu. Inilah maksud ucapan setan, aku membinasakan manusia dengan dosa-dosa. Namun dengan istighfar dan zikir mereka telah membinasakanku. Kemudian aku pun menjerat mereka dengan jeratan yang tidak mungkin lagi mereka dapatkan.
dapat melarikan diri. Oleh karena itu setiap amal agama mestilah mencontohkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ini sangat penting. Berbuat sesuatu yang melanggar sunnah Nabi akan memusnahkan dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ini sangat penting. Berbuat sesuatu yang melanggar sunnah Nabi akan memusnahkan kebaikan dan dapat dipastikan akan memperoleh dosa. Imam Ghazali rahmatullahi meriwayatkan bahwa Syekh Hasan Basri rahmatullahi berkata, telah sampai riwayat kepada kami bahwa setan berkata, kubinasakan umat Muhammad dengan menjerumuskan mereka dalam perbuatan dosa. Namun mereka memantahkan tulang punggungku dengan istighfarnya. Oleh sebab itu, kutipu mereka dengan sesuatu yang tidak dianggap sebagai dosa, yaitu kujerumuskan mereka dalam perbuatan-perbuatan bid'ah yang mereka anggap sebagai agama. Syekh Wahab bin Munabbih rahmatullahi berkata, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian mencela setan di depan umum namun kalian menurutinya dan berkawan dengannya secara sembunyi-sembunyi. Sebagian ahli tasawuf berkata, sungguh mengherankan setelah mereka mengetahui dan mengakui kebaikan-kebaikan Zat yang Maha Memberi, mereka malah mendurhakainya. Sedangkan meskipun mereka telah mengetahui bahwa setan memusuhi dan menipunya, justru mereka malah menaatinya. Alhamdulillah, itulah satu hadis dari kitab Riyadhus Shalihin tentang keutamaan kalimat thayyibah. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan mampu kita sampaikan dan kita amalkan. Demi sempurna bilis mari kita tutup doa barang bilis. Subhanallah wa bihamdihi wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.